Kalau kita ngomongin soal digitalisasi, menurut saya layanan serba digital melalui akses internet ini adalah kehendak alam. Kehadirannya tidak bisa disangkal. Indonesia yang tampaknya belum siap oleh Menteri Keuangan dinilai sebagai tantangan. Jadi oleh Menteri Keuangan dikatakan bahwa digitalisasi adalah tantangan. Persoalannya oleh Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, tampaknya dipandang sebagai penjajahan. Nah, dalam tanda kutip, makanya dia minta agar platform TikTok Shop dilarang. Ini seperti ingin lepas dari tanggung jawab. Tidak ada ide memanfaatkan perkembangan digitalisasi. Akhirnya gagasannya ya tutup saja dengan kekuasaan. Alasan yang disampaikan Menteri Teten heroik, seperti lagi zaman kampanye Pilpres atau zaman perjuangan. Dia berdalih, digitalisasi jangan sampai membunuh investor lama, membunuh warung lama. Maksudnya, kehadiran TikTok Shop, platform perdagangan online di TikTok, jangan sampai menenggelamkan usaha mikro atau UMKM. Yang pembinaan dan pengembangannya jadi tanggung jawab kementerian di bawah Menteri Teten. Seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Tentu saja sikap Menteri Teten ini rada aneh. Peluang dikenali seperti penjajahan. Alasan TikTok monopoli? Ya enggak lah. Monopoli itu kan definisinya kalau ada hambatan masuk pasar. Kan gak ada yang melarang. Orang, termasuk Menteri Teten, buat platform tandingan untuk melawan TikTok Shop. Emangnya kemana selama ini? Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih rasional. Kata dia, justru kita harus bersiap menghadapi digitalisasi. Karena digitalisasi adalah hari esok. Digitalisasi akan mengubah cara kerja dunia. Ada juga sih soal tantangannya yang disebut oleh Sri Mulyani. Dari keamanan data, soal data privasi kita, hingga soal perpajakan. Lalu, apakah Sri Mulyani minta TikTok Shop atau platform media sosial yang lainnya ditutup? Ya enggak. Langkah konkretnya, Sri Mulyani menjadikan tantangan sebagai peluang. Apa yang dilakukan? Pungutan pajak yang menambah pendapatan negara, bukan menghindar dengan minta ditutup. Bahkan, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid, juga berpikiran rasional. Digitalisasi katanya ya harus dilihat sebagai kesempatan sambil membenahi tantangan tentunya. Misal, soal pemerataan ketersediaan infrastruktur. Tantangan itu harus diatasi. Tapi pada saat yang bersamaan, kesempatan harus direbut. Makanya dalam bahasa Arsyad, dunia usaha mesti beradaptasi dan jeli melihat kesempatan masuk dalam ekosistem digital. Sebenarnya, selain soal infrastruktur internet yang jadi tantangan seperti disampaikan oleh Arsyad Rashid, ada juga masalah literasi. Kalau bagian ini, tugasnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang belum lama ini umbar ide aneh. Katanya mau pajakin judi online, artinya judi online legal dong. Dan kemudian mau mengangkat Wulan Guritno jadi duta anti judi. Padahal Wulan sempat promosi situs judi online dan sekarang lagi diperiksa polisi. Kayaknya menteri baru ini mengganggu akal sehat warga sih. Sementara soal literasi, nggak kedengaran programnya dari Budi Aris Setiadi. Bukan apa-apa. 73,2% pengguna internet di Indonesia menurut data BPS pada tahun 2022 menyasar berita atau usaha mendapatkan informasi. Bayangin kalau informasi yang beredar hoax atau semangat adu domba karena literasinya yang lemah. Lalu berapa persen yang gunakan internet untuk kegiatan membeli atau menjual barang, baik barang maupun jasa? Lagi-lagi data BPS menyebutkan pada tahun 2022
Dari 200-an juta pengguna internet, ada sekitar 20,6 pengguna internet yang memanfaatkannya untuk belanja dan jualan online. Hanya 20%. Sementara mencari berita atau informasi lain itu bisa di atas 70-an%. Ini kan namanya Menkominfo dan Menteri Koperasi nggak ngejar peluang. Nah, soal digitalisasi ini memang tantangan serius yang ada di depan mata. Mengutip istilahnya Arsad Rashid, kita harus beradaptasi dan jeli melihat peluang perkembangan digitalisasi. Atau kata Sri Mulyani, cara kerja dunia akan berubah akibat digitalisasi. Jadi, perkembangan digitalisasi jangan dianggap seperti penjajahan. Dan lagi-lagi, suara para kandidat yang akan berlaga di Pilpres yang akan datang belum pernah terdengar mereka membicarakan soal tantangan yang ada di depan mata, boro-boro soal konsep dan solusinya. Eling lan waspada.